alladzi amarna bi akhlaqil karimah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Mustafa Habibana Muhammad alaihi salam. Allahumma salli ala Mustafa Habibana Muhammad alaihi salam. Wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin saudaraku sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Saat ini kita sedang berada di era revolusi industri 4.0 yang merupakan the big bang of information. Era menjamurnya media informasi dan komunikasi yang semakin mengagumkan. Media sosial menghadirkan kemudahan yang sangat luar biasa. Hanya dengan bermodalkan smartphone dan paket data, kita dapat menjelajahi dunia. Segala informasi mudah kita dapatkan. Kerabat jauh seakan ada di depan mata. Hingga aplikasi saham yang semakin mengkilat tanpa batas meraup kekayaan. Betul hadirin? Namun sayang hadirin, para pengguna media sosial mulai disalahgunakan. Kita perhatikan teknologi di Indonesia yang semakin berkembang, akan tetapi masih disalahgunakan. Banyak tayangan kekerasan yang merajalela, tontonan negatif yang dapat merusak mata, aktivitas dunia maya mengalahkan dunia nyata. Bahkan hadirin, berita hoax semakin hari semakin merajalela. Kementerian Informasi dan Komunikasi mengabarkan bahwa saat ini pengguna internet di Indonesia diperkirakan mencapai 197 juta jiwa. Untuk itu, pada momentum yang penuh dengan ukhuwah ini, perkenankanlah kami membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Etika Berteknologi dalam Konsep Al-Quran, dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah jilid 12 halaman 587 menjelaskan bahwa lafaz naba yang berarti berita yang penting, sedangkan lafaz khobaro yang berarti kabar secara umum. Baik penting maupun tidak, ayat ini membawa pesan bagi kita akan pentingnya memilah informasi yang kita terima dan memilih informasi yang dapat kita percayai. Sedangkan hadirin, menurut ilmu ma'ani, ayat ini merupakan jumlah insya'iyah yang mengandung suatu instruksi. Sedangkan asbabun nuzul ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari Jabir bin Abdullah, Alaqamah bin Najlah dan Ummu Salamah berkenaan dengan kebohongan yang disampaikan oleh Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah hampir terprovokasi melakukan tindakan destruksi, maka turunlah teguran. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik kepadamu membawa suatu berita, maka bertabayyunlah. Hadirin seiman dan sekeyakinan yang kami banggakan, kita lihat akhir-akhir ini teknologi di Indonesia yang semakin berkembang, aplikasi-aplikasi baru yang muncul menghasilkan uang. Sementara kita lihat angka pengangguran yang semakin melambung, ujaran kebencian yang selalu menyinggung, budaya asing masuk dan tak lagi terbendung. Bahkan hadirin, berita hoax semakin hari semakin tak terhitung. Belum lagi akibat pergaulan bebas yang merajalela, timbul pemerkosaan, perampokan, pembodohan, bahkan sampai mabuk-mabukan di jalanan yang mengakibatkan masa depan hancur dan tak karuan. Wahai para pemuda-pemudi Indonesia, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Gunakan iptek dengan bijaksana agar Indonesia jaya dan sejahtera. Lalu, bagaimanakah Islam dalam menanggapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, marilah kita bersama-sama renungkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104 sebagai berikut. Ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah atas segala
firman-Nya, dan Ialah yang Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 254 menjelaskan bahwa maksud ayat ini, hendaklah ada segolongan umat yang selalu siap siaga dalam menjalankan tugas ini. Meskipun hadirin, tugas ini merupakan kewajiban bagi setiap individu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dari ungkapan tadi dapat kami tarik mutiara kesimpulan menjadi 3. Yang pertama, era industri 4.0 merupakan era yang sangat mengagumkan. Yang kedua, iman dan takwa merupakan bekal kita menghadapi era industri 4.0. Dan yang ketiga, menyuruh manusia berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar adalah keselamatan dunia dan akhirat. Sepakat? Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jalan-jalan ke Kota Baru, di rumah nenek langsung dimasakin. Jika Indonesia ingin maju, kuncinya gunakan teknologi sebaik mungkin. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.